Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita lanjut pertemuan kita untuk materi matematikanya. Masih saya lanjutkan pada materi menentukan persamaan kuadrat baru ya. Jadi masih di bab yang sama, yaitu bab persamaan kuadrat, tapi dengan model modifikasi soal ujian nasional yang berbeda dari minggu sebelumnya. Jadi memang di ujian nasional itu satu bab, misalnya bab persamaan kuadrat, itu soal-soal tipe-tipe soal yang keluar di ujian nasional tuh beda-beda. Dia ada banyak ragamnya. Jadi ada yang kayak minggu lalu itu saya jelaskan, terus yang minggu ini tuh tipe soalnya beda lagi. Nah, di sini saya mau jelaskan soal nomor 1. Di sini ada jika X1 dan X2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat tambah ini kurang ya, X kuadrat dikurang 3X tambah 4. X kuadrat dikurang 3X tambah 4 sama dengan 0. Persamaan kuadrat baru yang mempunyai akar-akar X1 tambah 1 dan X2 tambah 1 adalah apa gitu. Jadi persamaan kuadrat tuh bentuknya seperti ini. Nih, seperti ini. Nah, tapi kita disuruh nyari persamaan kuadrat selain itu. Persamaan kuadrat baru namanya. Jadi, pertama yang harus kalian lakukan adalah menulis kembali ini. X kuadrat dikurang 3X tambah 4 sama dengan 0. Kemudian saya tuliskan bentuk umumnya. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Maka di sini kita dapat nilai A, B, dan C-nya seperti minggu lalu. C-nya 4, B-nya negatif 3, A-nya di sini berapa? A-nya di situ ada angka 1. Jadi kita dapat A-nya 1, B-nya negatif 3, C-nya 4. Kemudian seperti minggu lalu, kita harus cari nilai X1 tambah X2. Ayo, nilai X1 tambah X2 rumusnya kemarin adalah negatif B per A. B-nya di sini negatif 3. Jadi negatif dalam kurung negatif 3 per A. A-nya 1. Negatif ketemu negatif positif. 3 bagi 1, 3. Jadi nilai dari X1 tambah X2-nya adalah 3. Kemudian kita harus cari lagi X1 dikali X2. X1 kali X2 rumusnya adalah C per A. C-nya di sini 4, A-nya 1. Jadi saya tulis 4 per 1. 4 per 1 artinya 4 dibagi 1. 4 dibagi 1 sama dengan 4. Kemudian rumus persamaan kuadrat baru itu seperti ini. X kuadrat dikurang X1 tambah X2 X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Oke, ini rumusnya. Nah, jadi tinggal kita masukkan X kuadrat dikurang ini dulu, X1 tambah 1 dan X2 tambah 1 kita tulis di sini. Jadi ini harusnya sini harusnya kurungnya seperti ini. Kurung siku, karena di dalam kurung ini ada kurung lagi dari sini. X1 tambah 1 ditambah X2 tambah 1. Jadi X1 tambah 1 itu dianggap X1-nya, X2 tambah 1 dianggap X2-nya. Ditambah ini lagi kali, berarti di sini X1 tambah 1 dikali X2 tambah 1 sama dengan 0. Kemudian X kuadrat dikurang, kita sederhanakan dalam kurung. Yang dalam kurung kita buka nih. X1 tambah 1 dan X2 tambah 1-nya dibuka. Jadi X1 tambah 1 tambah X2 tambah 1. Ada X-nya ya. Ditambah ini dikali pelangi. X1 kali X2. X1, X2. X1 kali 1. X1.
1 kali X2, 1 kali 1, positif 1, sama dengan 0. Kemudian X kuadrat dikurang, ini kita susun, kita dekatkan X1 dan X2 nya, jadi X1 tambah X2 nih, X1 tambah X2. Di sini ada 1 tambah 1, 1 tambah 1 sama dengan 2. Ditambah X1 kali X2, nilainya berapa tadi? 4. Ini kita kurungin sendiri juga boleh. Kemudian ditambah X1 tambah X2 nya adalah 3. Ditambah 1 yang paling ujung sama dengan 0. Maka di sini jadi X kuadrat dikurang X1 tambah X2 nilainya 3. 3 tambah 2 yang di sini ya. X-nya tetap di luar. 4 tambah 3 7 tambah 1 8. Maka di sini bisa ditulis 3 tambah 2 5. Di luar kurung ada X-nya jadi 5X. Ditambah 8 sama dengan 0. Maka inilah persamaan barunya, persamaan kuadrat yang baru dengan akar-akarnya seperti yang ada di soal. X1 tambah 1 dan X2 tambah 1. Persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat dikurang 5X tambah 8 sama dengan 0. Caranya seperti ini. Oke, jadi dari pertama itu kalian tulis dulu persamaan yang ada di soal. Terus itu tulis rata, tulis sejajar bentuk umumnya. Dari sini kalian bisa dapat nilai A, B, dan C-nya. Kemudian kalian cari X1 tambah X2 dan X1 kali X2-nya pakai rumus negatif B per A dan C per A. Kemudian ini bentuk umum persamaan kuadrat barunya. Kemudian kalian masukkan akar yang ada di soal. Akar yang ada di soal itu kan ini X1 tambah 1 dan X2 tambah 1. Kalian gantikan ke sini. Kemudian untuk yang kali juga nih, dikali pelangi, yang tambah dibuka, kurungnya disederhanakan. Dan hasil akhirnya seperti ini. Coba kita lanjut di soal berikutnya dulu. Ya, ini catatannya, silahkan dicatat dulu ini yang rapi. Kemudian saya mau lanjut soal berikutnya. Soal kedua. Jika X1 dan X2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat 2X kuadrat dikurang X tambah 3 sama dengan 0. Persamaan kuadrat baru yang mempunyai akar-akar 2X1 dan 2X2 itu berapa? Kita garisi dulu nih. Persamaan kuadratnya adalah 2X kuadrat dikurang X tambah 3 sama dengan 0. Kemudian tulis sejajar bentuk umumnya biar kalian lebih mudah dapat nilai A, B, dan C-nya. Jadi di sini saya dapat nilai A-nya 2, B-nya di sini berapa? B-nya bukan X. Di depan X di atas ini ada angka 1, tapi saya bilang angka 1 tidak pernah ditulis, maka B-nya adalah negatif 1. C-nya positif 3. Jadi saya tulis di bawahnya. A-nya di sini 2, B-nya negatif 1, dan C-nya 3. Kemudian cari X1 tambah X2-nya. X1 tambah X2 rumusnya adalah negatif B per A. B-nya di sini negatif 1, A-nya 2. Jadi negatif dalam kurung negatif 1 per 2. Negatif ketemu negatif, positif ya. 1 per 2. Jangan ada yang pernah hitung 1 per 2 itu 2. 1 per 2 itu artinya setengah. Bukan 2 per 1. Ini 1 per 2. Dibiarkan seperti itu aja. Kemudian yang kedua kita cari X1 kali X2. X1 kali X2 rumusnya C per A. C-nya 3, A-nya 2. Jadi 3 per 2. Jadi dapat nilai X1 tambah X2-nya 1 per 2. Nilai X1 kali X2-nya 3 per 2. Kita masukkan ke rumus bentuk umum persamaan baru. Bentuk umum persamaan baru. Bentuk umumnya gimana tadi? X kuadrat dikurang dalam kurung X1 tambah X2X ditambah
X1 kali X2 sama dengan 0. Tandain lagi. Oke. Kemudian kita susun lagi di bawahnya X kuadrat dikurang X1-nya persamaan baru itu berapa? X1-nya adalah 2X1. 2X1. X2-nya ini di soal adalah 2X2. Ditambah X1-nya tadi 2X1 dikali 2X2 sama dengan 0. Kemudian X kuadrat dikurang, ini kan ada 2 nih, nah di depannya tuh, jadi angka 2-nya dikeluarkan, kemudian kita kurungi, karena 2-nya ini masing-masing sudah saya keluarkan di sini, jadi yang dalam kurung sisa X1 tambah X2. Nilainya ini sama ya, coba kalian cek. 2 dikali X1, 2X1. 2 dikali X2, 2X2 sama. Tambah, ini juga di angka depannya ada 2, jadi 2-nya kita keluarkan, dalamnya jadi seperti ini. 2 dalam kurung X1 kali X2 sama dengan 0. Kemudian X kuadrat dikurang 2, X1 tambah X2 nilainya berapa nih kita dapat? 1/2. Jadi di sini 1/2. Ditambah 2, X1 kali X2-nya nilainya adalah 3/2. Nah, kemudian di sini bisa disederhanakan. 2-nya kiri dan bawah, samping dan bawah boleh dicoret, ini juga boleh dicoret. Jadi sisa X kuadrat dikurang 2-nya udah dicoret, sisa 1. 1 tidak perlu ditulis, jadi yang ditulis hanya X-nya. Ditambah 2-nya dicoret, sisa 3 sama dengan 0. Maka persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat dikurang X tambah 3 sama dengan 0. Nah, jadi soalnya seperti ini. Ikuti langkah-langkah saya, karena setelah ini dipahami langkah-langkah yang saya jelaskan, dicatat rapi, kemudian saya akan kasih latihan soal seperti ini. Oke, kita buka dulu di buku ujian nasionalnya. Di sini tadi udah ada saya tandain, mana ya? Oke, ini yang saya beri spidol warna merah. Jadi ini yang pertama. Ini soalnya nomor 13. Diketahui X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat dari ini. Ini sama banget ya langkahnya. Silahkan dicatat dulu materi yang saya berikan, baru coba ke contoh soal. Kemudian ini nomor 2-nya, nomor 15 juga. Dan nomor 16-nya seperti ini. Jadi di sini saya kasih clue karena di sini dia bilang mempunyai akar-akar 2 kali akar-akar persamaan kuadrat yang diketahui. 2 kali akar-akar berarti 2X1 dan 2X2. Seperti soal nomor 2 yang barusan tadi saya jelaskan, oke? Berarti tugas kalian ada 3 soal, silahkan dikerjakan. Saya kasih waktunya agak lama sih ini karena ada 3 soal ya. Jadi saya tunggu sampai jam 10 malam. Saya tunggu sampai jam 10 malam hari ini, oke nak? Nggak boleh ngeluh pokoknya. Biarpun belajar daring kayak gini, kalian harus tetap semangat. Lakukan hal yang terbaik yang kalian bisa. Karena mau gimana pun, usia kalian tetap berjalan, tetap berlangsung. Kalau kalian melakukan hal yang sia-sia atau tidak bermanfaat, yang rugi adalah kalian sendiri. Belajar, usahakan dalam sehari itu ada yang nyantol di otaknya kalian, entah itu pelajaran apapun. Yang penting kalian berusaha dulu, tonton videonya sampai habis,
dicatat apa yang guru kalian berikan dalam video, dicatat rapi, pelan-pelan. Kemudian tugasnya, soal latihan itu selalu ada sangkutannya dengan yang dijelaskan, seperti itu. Jadi kalian coba kerjain latihan-latihan soal yang diberikan. Daripada pegang-pegang HP, main-main HP, nggak berfaedah. Jadi mending kalian pegang HP untuk hal yang bermanfaat, oke? Sekian dulu pertemuan kita hari ini. Silahkan dikerjakan tugasnya. Saya tunggu sampai jam 10 hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.